Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Nurhida dari kelas TI 22A2 dengan NIM 31221022 akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat dari explicit intent dan implicit intent. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada explicit intent. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah yakni jenis intent yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Android. Fungsi utama dari explicit intent untuk memulai komunikasi antara komponen dalam aplikasi yang sama atau antar aplikasi yang berbeda. Explicit intent digunakan untuk menjalankan komponen seperti activity, service, atau broadcast receiver dengan menentukan nama komponen yang ingin dijalankan. Lalu manfaatnya apa sih? Manfaat dari explicit intent ialah yang pertama ada navigasi antar komponen. Explicit intent digunakan untuk berpindah antar berbagai komponen aplikasi Android seperti dari satu activity ke activity lainnya. Yang kedua, berbagi data untuk dapat mengirim data tambahan atau disebut extras bersamaan dengan explicit intent untuk berbagi informasi antara komponen yang terlibat. Yang ketiga, panggilan layanan explicit intent dapat digunakan untuk memulai layanan dalam aplikasi, misalnya untuk menjalankan layanan latar belakang. Yang keempat, ada broadcast. Anda dapat mengirim pesan dengan menggunakan explicit intent kepada komponen broadcast receiver yang sudah terdaftar. Selanjutnya itu ada implicit intent. Apa fungsinya? Fungsinya yang pertama, implicit intent adalah jenis intent yang digunakan untuk meminta sistem Android untuk mengeksekusi tindakan tertentu, seperti mengambil gambar, memutar musik, atau mengirim pesan teks. Implicit intent tidak mengidentifikasi komponen yang akan menangani permintaan ini secara eksplisit, melainkan membiarkan sistem Android memilih komponen yang paling sesuai berdasarkan filter yang diidentifikasi dalam intent. Lalu, apa sih manfaat implicit intent? Yang pertama itu ada kemudahan penggunaan sumber daya sistem. Implicit intent memungkinkan aplikasi untuk menggunakan sumber daya sistem tanpa perlu komponen mana yang akan menanganinya. Sebagai contoh, Anda dapat meminta sistem untuk memutar musik tanpa harus tahu aplikasi mana yang digunakan untuk ini. Yang kedua, ada interaksi dengan aplikasi pihak ketiga. Anda dapat menggunakan implicit intent untuk berinteraksi dengan aplikasi pihak ketiga, seperti mengirim email melalui aplikasi email pihak ketiga atau membagikan konten ke aplikasi sosial. Dan yang ketiga, pilihan pengguna. Implicit intent dapat memberikan pilihan kepada pengguna untuk memilih aplikasi yang akan menangani tindakan tertentu. Misalnya, ketika pengguna memilih untuk mengambil gambar, mereka mungkin akan diberikan pilihan aplikasi kamera yang tersedia. Nah, dalam rangka memahami lebih lanjut tentang explicit dan implicit intent, penting untuk memahami perbedaan kunci antara keduanya dan konteks penggunaan dalam pengembangan aplikasi Android. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kekurangan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.